Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wali dari Ananda Muhammad Zlatan Islami Azhari, kelas 2A SDIT Al-Kahfi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berkisah tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang tahu Nabi Muhammad nabi keberapa? Terakhir. Yang keberapa? Terakhir. Ke-25. 25. Nah, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa besar bagi umat Islam. Kisah itu punya makna mendalam bagi muslimin di dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal munculnya tahun baru Islam dan diperingati hingga saat ini. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy terus mendapatkan tentangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Jadi Nabi Muhammad itu ketika ingin menyiarkan agama Islam, Nabi Muhammad dan teman-temannya mendapatkan ancaman dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu abang tahu apa? Kaum Quraisy itu orang-orang yang non-muslim. Iya, dia tidak beragama Islam, dia menyembah berhala. Nah, jadi Nabi Muhammad ingin melakukan dakwah sehingga dan diharapkan kaum Quraisy tersebut dapat menganut agama Islam, jalan Allah. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang sulit itu, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya masih tinggal di Mekah. Nabi masih menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi melakukan hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kaum kafir Quraisy yang sejak semula memusuhi Nabi semakin gencar melakukan desakan. Intimidasi terjadi setiap waktu. Jadi Nabi Muhammad terus-terusan diancam, bahkan mungkin pernah mau dibunuh. Karena itu semua Nabi Muhammad terima atas dasar usaha Nabi Muhammad dalam menyiarkan dan menggunakan ajaran Islam. Namun saat Nabi perlu dukungan, datanglah masa sulit. Sang istri Siti Khadijah wafat. Padahal Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan Islam. Setelah Khadijah, paman Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia. Abang kan ada kan pelajaran istri Rasulullah dan paman Rasulullah? Ada tidak waktu kelas 1? Jadi istri Nabi Muhammad Khadijah dan paman Nabi Abu Thalib meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad ingin melakukan hijrah. Semasa hidup, Abu Thalib lah yang menjadi pembela Nabi dari kebengisan kaum Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin semena-mena. Wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib membuat Nabi berada dalam suasana duka. Pada masa-masa yang disebut sebagai tahun duka cita itu, terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Pada 27 Rajab sekitar tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu turunlah perintah sholat 5 waktu. Abang sering melakukan sholat 5 waktu? Iya. Tapi abang susah sholat subuh? Iya, karena aku sekali ngajak tertidur. Iya. Setelah peristiwa itu, Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah. Pengalaman luar biasa itu diceritakan kepada seluruh pengikut Nabi. Namun, kabar itu membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan. Mereka menuduh Nabi melakukan kebohongan. Mereka menuduh Nabi melakukan fitnah. Sehingga pada 621 Masehi itu pula datang sejumlah orang dari Madinah, artinya sekumpulan orang rame-rame datang dari Madinah menemui Nabi di Bukit Aqobah. Mereka memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at Aqobah 1.
tahun berikutnya, yaitu sekitar tahun 622 Masehi, datang 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka merupakan suku Aus dan Khazraj yang semula ingin berhaji. Abang dengerin. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan siap membela dan melindungi Nabi dan para pengikutnya di Mekah. Peristiwa ini dikenal sebagai Bai'at Aqobah II. Jadi ada berapa peristiwanya? Jadi Bai'at Aqobah 1 ada peristiwa di mana sekumpulan orang beramai-ramai memeluk agama Islam. Dan Bai'at Aqobah 2 adalah di mana 73 orang dari Madinah 73 orang bersedia untuk mengawal Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Kondisi kaum muslim di Mekah juga semakin terdesak setelah kaum kafir Quraisy melakukan boikot kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Nabi. Selain itu, semua orang dilarang menikah dengan kaum muslim. Tidak ada yang diperkenankan bergaul dengan pengikut Nabi Muhammad. Jadi kaum kafir Quraisy ini menghasut orang-orang untuk tidak melakukan hubungan apapun, baik itu ngobrol-ngobrol, terus main sama-sama, itu tuh nggak boleh. Mereka nggak nyuruh itu. Itulah namanya melakukan boikot dengan begitu. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Nabi Muhammad atas perintah Allah memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun sebelumnya Nabi telah memerintahkan kaum mukminin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy. Jadi pengikut Nabi bergerak secara diam-diam. Diam-diam, abang tahu artinya? Bisa saja mereka bergerak secara diam sembunyi-sembunyi pada saat malam hari supaya tidak ketahuan oleh kelompok kafir Quraisy. Ngerti ya bang? Nabi selamat dari kepungan Quraisy. Menjelang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Pada malam hari, para pemuda Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Dengerin. Pada saat itulah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Pada malam hari, para pemuda Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi meminta sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidur untuk mengelabui para pemuda Quraisy. Jadi Ali bin Abi Thalib itu Nabi Muhammad perintahkan untuk berpura-pura menjadi Nabi Muhammad. Para pemuda yang sudah disiapkan Quraisy kemudian mengintip ke kamar Nabi. Mereka melihat ada sosok yang sedang berbaring dan mereka pikir itu adalah Nabi Muhammad. Padahal yang berbaring itu adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Nabi. Jelang larut malam, Rasulullah keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kemudian berangkat ke Gua Sur. Gua Sur terletak di Mekah, Arab Saudi, menjadi saksi bisu saat Nabi Muhammad dan para sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi masuk ke dalam rumah. Namun mereka terkejut, ternyata Nabi sudah tidak ada. Dan sosok yang berbaring di tempat tidur Nabi ternyata adalah sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Kejadian di Gua Sur, sementara Nabi terus berjalan untuk mengelabui kaum Quraisy yang telah menutup semua jalur ke Madinah. Nabi menempuh jalan yang tidak biasa digunakan oleh penduduk. Tibalah Nabi di Gua Sur. Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tinggal di sana selama kurang lebih 3 hari. Gua Sur sungguh sempit
jarang disinggahi oleh manusia. Sementara kaum Quraisy mondar-mandir ke segala penjuru mencari Nabi dan Abu Bakar. Kelompok Quraisy sebenarnya sudah tiba di Gua Sur. Pimpinan mereka bahkan hendak masuk ke gua yang dijadikan tempat persembunyian oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, namun tidak jadi. Mereka melihat banyak sarang laba-laba di mulut gua. Selain itu, banyak pula burung liar di sana, sehingga mereka mengira tidak mungkin ada orang di dalam Gua Sur tersebut. Nah, itu adalah salah satu keajaiban yang terjadi di Gua Sur. Setelah 3 malam berada di gua, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama kalender Hijriah atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Abu Bakar As-Siddiq ditemani oleh Amir bin Fuhairah beserta seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid, keluar dari gua. Mereka berangkat menuju Madinah. Nabi duduk di atas unta yang dalam kitab Thoriq disebut dengan nama Al-Kushwa. Selama 7 hari 7 malam mereka terus berjalan menuju ke Madinah melewati gurun pasir yang gersang. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Nabi tiba di Kuba. Mereka disambut dengan hangat oleh kaum muslimin di sana. Jadi Nabi melakukan perjalanan selama 7 hari 7 malam menggunakan unta. Setelah dari Kuba atau sekitar 1 kilo dari Kuba, Nabi bersama umat Islam lainnya melaksanakan sholat Jumat di tempat Bani Solim bin Auf. Untuk memperingati peristiwa itu, dibangunlah Masjid Jumat di lokasi tersebut. Nabi kemudian melanjutkan perjalanan pada hari itu juga. Rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal. Itu juga sekitar tahun 13 kenabian. Sambutan penuh sukacita diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di Madinah, di mana ada syair yang berkumandang di sana. Begini bunyinya. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ayyuhal mab'ud sufina jita bil amril muta. Artinya, telah tampak bulan purnama dari Saniyah al-Wada. Wajiblah kita bersyukur atas masih adanya penyeruan kepada Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau membawa sesuatu yang patut kami taati. Sekian Sekian sedikit kisah hijrahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.